Greetings Sarah, kembali lagi di Rabrinan Plays Skyrim. Ya setelah sekian lama ya, akhirnya kita bisa main Skyrim lagi. Udah seminggu ya terakhir kita upload gameplay. Aduh, sorry ya guys ya. Emang belakangan ini memang agak sibuk sih. But hey, at least PCR Elder Scrolls-nya tayang kan. Episode yang ditunggu-tunggu oleh kalian, episode tentang The Agent. Anyway, kita kembali lagi bersama Mbak Araya Indoril. Setelah kemarin kita menaklukkan Bleak Falls Barrow dan mengembalikan Golden Claw ke Bang Lucan di Riverwood, sekarang kita akan membawa Dragonstone yang kita dapatkan dari Bleak Falls Barrow kemarin ke Bang Farengar di Dragon's Rage. Nah, kemarin kan kita bilang kita harus ke Whiterun dulu sebelum ke Bleak Falls Barrow, karena akan ada scene yang tidak akan kita temukan kalau kita langsung ke Bleak Falls baru ke Whiterun. Ini kita ke Farengar dan lihat guys, ada siapa ini? Ada siapa di situ? Ngobrolin apa nih mereka? I'm convinced this is a copy of a much older text, perhaps dating to just after the Dragon War. If so, I could use this to cross-reference the names with other later texts. Good. I'm glad you're making progress. My employers are anxious to have some tangible answers. Oh, have no fear. The Jarl himself has finally taken an interest, so I'm now able to devote most Ya, ini adalah Mbak Delphine, the one and only anggota Blades yang paling ngeselin. Mungkin NPC paling ngeselin di Skyrim ini, Mbak Delphine ini. Lebih ngeselin dari Nazim kayaknya. Now, let me show you something else I found. Very intriguing. I think your employers may be interested as well. Katanya si Delphine ini ada employernya, ada bosnya katanya. Padahal yang nggak ada, dia kerja sendiri padahal. Oke, kita kembalikan. Kita kasih Dragonstone-nya ke Bang Farengar. Hadiahnya gimana? Oh, katanya hadiahnya ada di Jarl. Oke. My associate here will be pleased to see your handiwork. She discovered its location by means she has so far declined. Ternyata yang menemukan lokasi Dragonstone-nya itu si Delphine ini guys, yang ngasih info ke Farengar. You went into Bleak Falls Barrow and got that? Nice work. Thanks. Just send me a copy when you've deciphered it. Dan nanti bener di markasnya dia di Riverwood ada ini, ada salinan dari Dragonstone itu. Wah, ini Mbak Iri Left bawa kabar kalau ada naga nih di depan Whiterun nih. Katanya naganya kemungkinan akan menyerang Whiterun katanya. Oke. Ini siapa nih? Tax collector. So, Irileth tells me you came from the Western Watchtower? Yes, my lord. Tell him what you told me about the Ini dragon. dia selamat dari dragon attack tuh nih. Oh, that's right. We saw it coming from the south. It was fast. Faster than anything I've ever seen. What did it do? Is it attacking the Watchtower? No, my lord. It was just circling overhead when I left. I never ran so fast in my life. I thought it would come after me for sure. Katanya naganya cuman ngancurin Watchtower aja. Dan belum kelihatan mau nyerang Skyrim. Belum Skyrim. Belum kelihatan menyerang Whiterun maksudnya. Oke, kita mengumpulkan para guards untuk menyerang naga itu. Good. Don't fail me. There's no time to stand on ceremony, my friend. I need your help again. Dia butuh bantuan kita lagi untuk mengalahkan naga. Oh, katanya kita habis survive Helgen dan punya pengalaman dengan naga yang lebih banyak dari orang-orang di sini. Oke, sebagai imbalan karena telah membantu Farengar tadi, kita dikasih izin untuk beli rumah di Whiterun. Dan dikasih hadiah ini dari armorinya dia. Aduh, sepatu. Buat Bang Farengar aja deh sepatunya. Minor stamina, oke. Ini dia mau ikut nih Farengar nih. Tapi nggak diizinin sama Jarl Balgruuf.
I need to know what we're dealing with. Don't worry, my lord. I'm the very soul of caution. Oke, kita akan ikut Mbak Irileth. I envy you the chance Kita akan to see this. kita nunggu di sana aja deh. Karena Irileth nih lama kali larinya. Oke, kita nunggu di gerbang depan aja bersama para penjaga lainnya. Sebenarnya kita bisa langsung ke sana sendiri sih, dan naganya akan datang juga. Dan mereka ini akan langsung teleport ke sana ketemu kita. Tapi ya biar lebih seru ya kita tungguin aja, kita jalan bareng-bareng ke sana. Bersama para petarung-petarung pemberani dari Whiterun ini. Bang Vendal mana? Astaga, ternyata dia ngikutin Irileth ternyata. Hei, kamu itu harusnya ngikutin saya, Bang Vendal. Mentang-mentang sama-sama Dunmer, rasis Bang Vendal. Now we're in for it. You heard right. I said a dragon. I don't much care where it came from or who sent it. What I do know is that it's made the mistake of attacking Whiterun. But Housecarl, how can we fight a dragon? That's a fair question. Keren nih Mbak Irileth nih. Seen a dragon before, Dia dari Morrowind kan, jadi but we are monster-monster kayak naga ini udah makanan sehari-hari udah. Dia di sana ketemu Cliff Racer, ketemu Kaguti, ketemu Alit, ketemu Guar. Are you going to let me face this thing alone? Macem-macem monster di Morrowind. We're so dead. But it's more than our honor at stake here. Think of it. The first dragon seen in Skyrim. Naga pertama yang terlihat di Skyrim katanya. Padahal ya bukan ya. Yang pertama yang Alduin tadi. Ours, if you're with me. Now what do you say? Shall we go kill us a dragon? Yeah, let's go. Let's move out. Oh, kita jadi archer kan. Jadi kita di garda belakang aja. Ini kenapa nih? Ini kenapa nih diam sini nih? Oh. Nge-lag AI-nya nge-lag. Let's go. Kita ngikut aja. Apa kita nunggu sana aja ya? Kelamaan juga kalau kita jalan bareng mereka. Jalan pintas. Hup. Oke, kita tunggu sini. Kita tunggu rombongan di sini. Bisa kita lihat ya, watchtower-nya sudah habis terbakar oleh naga. Duh, Faendal juga lama kali jalannya. Akhirnya muncul juga kontingennya. Dan Bang Faendal ternyata ngikutin mereka dari tadi. Astaga, lihat cara jalannya. Zigzag gitu. Bang. Itu Irileth, Bang. Itu bukan saya, Bang. Itu Irileth, Bang. Yang diikutin saya ya, bukan Irileth ya. Walaupun sama-sama Dunmer, tapi kita beda orang ya. Iya, Bang Faendal ya. We've got to figure out what happened. And if that dragon is still skulking around somewhere. Spread out. Oke, kita Look cari for survivor. Kita cari penyintas. Apakah ada orang di sana? Western Watchtower. No, get back. It's still here somewhere. Oh, katanya masih ada di sekitar sini naganya nih. Rocky dan Thor abis disergap. Ini dia datang lagi. Oh, itu dia. Mirmulnir. Langsung saja. Tembakan pembuka. Wih, kena dong. Kena kan? Oh, enggak ternyata. Masih full HP-nya. Oke. Kita jaga jarak aja, guys. Easy ternyata ya. Walaupun level 10 dan kita masih level 4. Naik level 5. Di tank dong.
semburan apinya di tank oleh mereka. Tapi kalau Mbak Irileth aman aja sih, Dunmer soalnya. Kita kan punya fire resistance ya Mbak ya. Jadi kita tidak takut dengan api-api naga ini. Oke, kita sekalian leveling archery. Mana dia? Mana dia? Astaga, tepat di depan kita. Ini kok kayak teksturnya belum kena load ya? Aduh, inilah karena kebanyakan mod guys. Tekstur naganya masih low resolution gitu. Semoga nggak crash aja nanti pas dia mati. Just in case, quick save. Oh easy nih. Untuk naga pertama ini easy nih. Aduh, nggak dapat kill cam guys. Dia sadar ternyata kita adalah Dovahkiin. Ya, damn good shooting. Apa yang terjadi katanya? Kita menyerap jiwa Mirmulnir. Ya, kita loot dulu guys. Dragonbone dan Dragon Scale ini mahal nih. Cuan-cuan. Ini kita kasih Faendal aja ya, biar dia agak keren sedikit dripnya. Daripada dia pakai baju kayak gembel gini. Oke, sekarang kita langsung bisa menggunakan shout yang telah kita pelajari di Bleak Falls Barrow tadi. Push, yang artinya push. Kaget mereka. Kita lihat reaksi orang-orang. Gimana guys? I'm glad you're on our side. I'm glad you're on our side. We taught that dragon not to mess with Whiterun. Oke. Harusnya ada dialog sih. That was the hairiest fight I've ever been in, and I've been in more than a few. Entah kenapa tidak ada I dialog. don't know about this Dragonborn business, but I'm Oh sure ini, glad you're with us. kita harus ngomong sama orang ini nih. Get back to Whiterun I can't right away. believe it. You're Dragonborn. Dragonborn, apa itu Dragonborn? In the very oldest tales, back from when there were still dragons in Skyrim, the Dragonborn Di slay Skyrim zaman dragons dulu and steal their power. ada orang namanya Dragonborn yang bisa membunuh naga dan menyerap kekuatannya. Itu kan yang kita lakukan tadi, ditanya sama dia. Kayaknya iya deh. Yes, I think I am. You can shout now. Sekarang kita udah bisa shout, yang artinya kita adalah Dragonborn. Dragon? What are you talking about? Apa maksudmu Dragonborn katanya? My grandfather used to tell stories about the Kakeknya pernah nyeritain tentang Dragonborn. dragon born with the dragon blood in them. Jadi mitos nih Old Dragonborn. Tiber Septim himself. I've never heard of Tiber Dragonborn Septim killing any lahir dragons. dengan darah naga seperti Tiber There weren't Septim any katanya. dragons then, idiot. They're just coming back now for the first time in forever. But the old tales tell of the Dragonborn who could kill dragons. Terus dia bilang tadi, aku nggak ingat deh Tiber Septim pernah bunuh naga. Terus katanya, kan dulu nggak ada naga, pintar katanya. Padahal ada ya satu naganya, petnya si Tiber Septim, Navali Largus. Tapi mereka nggak tahu aja. Oke, ini kita nggak bisa fast travel karena kita di sini akan dipanggil oleh kepala sekolah. Sorry. Dipanggil oleh orang-orang gunung itu. Semua orang yang bisa merasakan dipanggil tuh Dovahkiin katanya. Oh ya, ketika kita shout Unrelenting Force tadi, semua yang menguasai Thu'um bisa mendengar dan merasakannya. Termasuk si Greybeards, Alduin, dan naga-naga tadi. Naga-naga yang dibangkitkan oleh Alduin itu sudah merasakan, ada yang pakai Thu'um ternyata. Gitu. Dan kemungkinan para naga juga bisa merasakan Dragon Blood kita. Oh ya, kita mau ngasih armor ke Bang Faendal ya.
I've got your back. Bang, daripada pakai What do you want baju me to carry? gembel kayak gitu nih, pakai yang rapi dikit. Nah, itu kan enak dilihat. On. Tapi itu hoodnya kayak, aduh, kayak nggak pas ya. I'm right behind you. What do you want me to carry? Aduh, kita lupa You lead, I'll follow. ngelut ini helmnya tadi. It's okay lah. Nggak apa-apa guys. Armor rating itu nomor kesekian. Yang penting itu stylenya dulu. Yang penting kelihatan keren dulu, ya nggak? Izmir, you did it. Yes, you did it. Yes, we did. Nah ini nih, para pendekar dengan pedang melengkung nih. We're causing no trouble. All we ask is to look for her. Dia lagi nyari seseorang. After what happened, you're lucky I don't toss you in jail. Now get lost. We will be back. This is not over. You there. We're looking for someone in Whiterun. We'll pay good money for information. Katanya mereka lagi cari seseorang di Whiterun dan akan membayar untuk informasi katanya. Kita tanya, kalian nyari siapa sebenarnya? A woman, a foreigner in these lands. Mereka cari perempuan Redguard. She's likely not using her true name. We will pay for any information regarding her location. We are not welcome Okay. here in Whiterun. So we will be in Rorikstead if you learn anything. Oke, kita tanya, kenapa nyari orang ini? It's none of your concern. Oh, katanya bukan urusanmu katanya. If that doesn't interest you, feel free to walk Oke, away. oke. Kita sudah tahu sih siapa yang mereka cari. You cannot Ya, Sadia yang di banner mirror nih. Tapi ya belakangan aja ya questnya. Oh ya, kita level up dulu deh. Karena kita butuh leveling archery kita. Conjuration belakangan aja guys. Ntar kalau Magica pool-nya udah 200 dan kita udah bisa cast bound bow, baru kita naikin alteration. Critical shot, eagle. Ini nih, kita butuh zoom nih. Dan steady hand. Steady hand ini untuk hentikan waktu ketika kita bidik. Jadi membidiknya lebih gampang. Oke, kita lapor ke Pak Kades dulu. Heboh nih. Good. You're finally here. Lagi heboh mereka gara-gara mendengar Greybeards teriak Dovahkiin tadi. What else could it mean? The Greybeards. We were just talking about you. My brother Kita lagi diomongin guys. Pantes tadi telinga gatel. Watchtower. Was the dragon there? Kita bilang apa ya? Aku udah bunuh naganya tadi. Aku rasa aku layak mendapatkan imbalan. Yes. There's no question about Oh it. jelas It katanya. was a mighty deed. Itu amalan yang Earned a hebat. place of honor among the heroes of Whiterun. But there must be more to it than that. It's something strange. Apakah ada hal aneh yang terjadi ketika naganya mati? Ketika naganya mati, aku menyerap kekuatan dari naga itu. So it's true. Jadi ternyata benar. Greybeards. The Greybeards memang memanggilmu katanya. The Greybeards, Masters of the way of the voice. para ahli Way of the Voice. Seclusion high on the slopes of the throat of Mereka the tinggal world. di Throat of the World, di gunung Throat of the World. Kita tanya, ini para Greybeards ini mau apa sih? The Dragonborn is said to be uniquely gifted in the voice. Dragonborn berbakat untuk menggunakan Focus your voice, vital essence into a thum. menggunakan thum atau shout. If you really are Dragonborn, they can teach you Mereka bisa how to ngajarin use kita your cara menggunakan bakat shout Hear kita. the thundering sound as you return to Whiterun. That was the voice of the Suara menggelegar tadi adalah suara Greybeards High katanya, memanggil kita ke High Hrothgar. Centuries, at least. Not since Tiber Septim himself was summoned to Katanya use the terakhir powers of kali Maghora. Greybeards mensaman itu ketika Tiber Septim masih menjadi Talos, ketika namanya masih Talos. I don't see any signs of her being this dragonborn. Ini Breton ini skeptis dia guys. What nonsense. Why, you puffed up ignorant. Dia masih nggak percaya kalau kita adalah Dragonborn. Traditions that go back Nih to nih, the founding nih of the kasih First bukti ya. Empire. Nih, The Thum! nah kan? I meant Kaget no kan? disrespect, of course. It's just that, what do these Greybeards want with her? Kepo Bang Proventus ini. Greybeards' business, not ours. Whatever happened when you killed that dragon?
It revealed something in you. And it Oke. reveals her. You've done a great service for me and my city, Dragon Ball. Thank you. By my right as Jarl, I name you Kita Thane diangkat of jadi Whiterun. Thane. It's the greatest honor that's within my Thane itu power. kayak apa ya? I assign you Lydia as a Kayak personal housecarl. And this weapon from my apa ya armory Thane to ya? serve as your Kalau di plant pemerintahan office. kita ya. I'll also notify my guards Pokoknya of jadi your new title. championnya Pak Wouldn't Kades want lah. them to think you're part of the common rabble, now would we? We are honored to have you as Thane of our... I envy Nah, tugasnya Thane ini, to climb the 7,000 aduh, inventory kita full. Dikasih apaan sih tadi? Oh, dikasih ini. Mana di Axe of Whiterun? Made the pilgrimage Oke. once. Kayaknya kita butuh jual-jual. Still here. I brought guards. Bang Vendel tolong bawain ini ya. Disconnected from the troubles of this Lead on. Oke. Oh ya, katanya tadi I wonder bilang apa ya tadi? Oh ya, soal Thane. Tugasnya Thane tuh macam-macam guys di kota itu. Di suatu hold ya, kayak di Whiterun. Thane-nya itu ngurusin semuanya, urusan diplomasi, urusan keamanan kota, urusan rakyat. Jadi kayak apa ya? Kayak kepala dusun Thane itu. Menyelesaikan persoalan di masyarakat. Nanti kalau ada tamu datang dari hold lain, tamu datang dari Morrowind misalnya. Ini si Thane ini nanti yang nyambut, yang ngadain jamuan dan jadi representatif dari suatu hold. The Jarl has appointed me to be your house. Nah, dan Housecarl ini adalah ajudan atau asisten pribadinya si Thane ini. Oke, kita tanya Lydia. Aku adalah seorang Thane. Maksudnya apa ya? The Jarl has recognized you as a person of great importance. Jadi orang penting di suatu hold. Jadi satu pahlawan, seorang pahlawan. The title of Thane is an honor, a gift for your service. Oke, kalau Housecarl apa? Fungsinya Housecarl apa? As my Thane, I'm sworn to your service. I'll guard you Seorang Housecarl itu all bersumpah you menjadi want. pelayan seorang Thane dan akan menjaga dengan segenap jiwa dan raganya. Wis. Tapi ini Bang Vendel udah jadi Housecarl kita sejak Riverwood karena kita membantu masalah percintaannya dia. Siapa ya? Lydia apa Vendel, Pak? Guys. Kalian yang tentukan ya di komen ya. Lydia atau Vendel. Oke, kita lanjut dulu. Ini pohon mati, pohon Gilder Green. Ntar kita kerjain questnya biar Whiterun semakin asri. Ntar habis kita dari kunjungan dari ke Greybeards. Bellator belum buka guys. Jam berapa bukanya? Perasaan jam 9 deh. Masih tutup guys. Oh udah buka. Oke. Seharusnya ada pedagang kajet ya di depan Whiterun. Tapi tadi tumben gak ada dia. What do you want me to carry? Oke, hunting bow ini kita ambil aja. Dagger. Oke, kita jual-jualin dulu. Lead on. Kita sekalian beli potion di Bang Bellator. Oh, a bit of this and a bit of that. Kita beli steel arrow juga. Ini kita jual-jualin senjata-senjata. Lupa tadi guys, kita harusnya minjem Arcane Enchanter-nya Bang Vendel buat disenchant barang-barang tadi. Oke lah ya. Oke lah. Rare skuma langka. Oh, kita punya barang haram ini guys. Dapat di mana ini? Oke lah. Oh, ini scroll-scrollnya lumayan banyak juga ya. Kita pakai nggak ya scroll? Karena kita adalah seorang arcane, boleh lah ya. Walaupun ini ada distraction sih. Kita kan cuma pakai alteration sama conjuration ya. It's okay lah untuk keadaan genting. Ini ada rare moon sugar juga. Ini dapat dari mana guys? Apa gara-gara ngambil job ya? Spark.
Res zombie kita jual aja, nggak butuh. Ini kita udah pelajari skill booknya, kita jual. Dragon scale, dragon, waduh. Goldnya Bang Peletor udah habis. Oke, kita beli potion healing. Udah, healing aja. Kita jual. Oke, speednya naik. Sekarang kita ke Arcadia. Kita ke Arcadia untuk beli potion dan latihan alchemy. Kita minjem alchemy stationnya dia. Pardon me. Oke, kita beli potionnya dulu. Then. Healing. Udah, itu aja. Kita beli bahan juga. Blister word nih buat potion health sama gandum. Terus nggak ada canis root ya. Kita butuh akar canis sama swamp fungal pot untuk bikin poison paralysis. Tapi dia nggak jual ya. Padahal di displaynya ada loh. Ini. Masa kita harus nyuri, guys? Janganlah ya, janganlah. Tidak boleh, guys. Masa House Indoril maling? Kita bukan house lalu, guys. Oh, gini aja. Kita nggak usah pakai. Kita mixnya sama Mountain Flower. Soalnya Mountain Flowernya ada banyak kan. Oke. Nice. Udah. Kita masih ada beberapa dragon scale, dragon bone yang belum kita jual. Oke, kita mulai perjalanan menuju High Hrothgar. Kita lewat ini aja ya. Lewat Whiterun aja. Soalnya kan ada 2 rute nih untuk ke sini. Kita harus ke Ivarstead dulu. Ada 3 rute sih. Dari sini, dari Fort Amol, naik lewat kaki gunung sini, atau dari Riverwood, tembus Helgen, terus lewat jalur sini. Atau kita naik kereta ke Riften dan lewat sini. Gimana ya asiknya? Apa kita balik ke Helgen aja ya? Ya kita lewat Helgen aja, guys. Good idea. Oke. Kita lewat kiri apa kanan ya? Kiri deh kalau nggak salah. Ya lewat sini. Tapi kita masuk Helgen dulu. Ada beberapa bandit di sini dan ada yang mau saya tunjukkan, guys. Di episode 1 kan saya pernah nyinggung soal ini. Mead with Juniper Berry yang dibilang sama Ralof kan, ingat gak? Nah, kita bisa ambil tuh guys di sini. Mead khas Helgen ini. Oh iya, lupa ada bandit di sini. Oke. Level 1 doang. Easy lah ya. I have the high ground. Aduh. Nice. Mental guys. Panahnya mental. Sekeras itukah kulitnya mereka? Mana dia? Kok ada yang nembak kita? Ush. Ternyata bukan panah kita yang mental tadi guys. Ini panahnya dia nih. Kenapa bang? Kok nggak maju? Takut ya? Astaga. Rip aim. Habis guys, Ancient North Arrow kita. Kok nggak kena-kena sih? Nah. Oke, sekarang dia juga rip aim ternyata guys. Nice. Sekali lagi. Nice. Oke.
Oke, Bang Faendal aman kah? Aduh. Aduh, ada mage lagi. Kita masih belum kuat ya untuk nge-tank mage, guys. Ternyata mereka nggak bisa loncat ini, guys. Mereka nggak bisa naik itu. Elevasi yang setinggi berapa meter nih? Setengah meter itu. Apa sih, Bang? Aduh, sakit. Aduh, gimana ya? Ini Bang Faendal mana sih? Kita butuh dia untuk ngeteng nih. Faendal, di mana kau? Siapa yang sembunyi sini? Duh, trauma guys sama ice spell. Oke, soul gem. Astaga, ternyata dia lagi sekarat di situ. It's okay Bang Faendal, ente, nice try. Oke. Hup. Oke. Kalau nggak salah di ini. Ini kan in-nya si pilot nih. Udah habis terbakar, guys. Cara naiknya gimana ya? Kita lewat watchtower itu mungkin. Kalian ingat kan? Kita kabur ke dalam sini waktu di episode 1. Kita naik dan kabur ke situ, ke in itu. Kita loot dulu ya si ini archernya. Dia lagi pegang ayam bakar, guys. Mau sarapan dia tadi. Kasian. Oke, ada scroll lumayan. Oke, kita lihat. Hup. Aduh. Nah, ini dia. Mead with juniper berry. Ini unik nih, guys. Unique item nih. Cuman ada di Helgen dan limited. Jadi cuman ada ini aja. Nih. Selebihnya udah nggak ada lagi. Ini rare nih, barang langka nih. Tapi ya sayangnya harganya ya cuman segitu. Berapa tuh harganya? 25, lumayan sih. Ini 25.1 apa 25 semua ya? 25.1 guys. Oh, ini Blackbriar. Sorry. Meatnya dia harganya 5. Ternyata Blackbriar lebih premium dari punyanya Pilot ya. Emang sih katanya Blackbriar meat paling enak sih. Meat paling enak di Skyrim sih. By the way, ini tidak dibayar oleh Maven Blackbriar ya. Ini saya hanya mendengar rumor. Oke, enough distractionnya, kita lanjut menuju Iverstead. Ini ada bekas perang nih. Kita coba loot, apakah ada sesuatu? Iya, tidak ada apa-apa. Jangan lupa mountain flower untuk potion kita. Ini ada camp Stormcloak. Ini ada camp Stormcloak nih. Kita kalau mendekat kayaknya mereka agresif deh. Gak usah lah ya. Kita butuh nih buat quest Gildergreen nih. Di depan nih ada markas Hagraven nih, markas penyihir depan nih. Tapi kita discover aja ya. Kita gak usah lawan mereka. Ngeri guys. Orphan Rock. Aduh, apa tuh? Hati-hati bang. Oke, sudah mulai turun salju ya. Ini bulan apa sih?
Bulan Last Seed. Bulan Last Seed itu bulan keberapa ya, lupa. Kita terus saja lewat Mountain Pass ini. Nanti kita sampai ke wilayah Rift dan udah deket Iverstead udah. Habis turun dari gunung ini. Oke, ini di sini ada gua apa ya? Heimership. Di sini ada markasnya vampir nih. Vampir penyembah Clavicus Vile. Yang akan kita bahas minggu depan. Heimership. Sini kalau nggak salah ada merchant naik kuda nih sini nih. Oke, ini ada mercenary. Mau kemana, Mbak? Oh, katanya important business katanya. I could save you a lot of trouble. Aduh, gak mau dibantu deh guys. Oke, at least sopan lah dia ya. Dia bilang thanks. Oke, nggak jadi kita bunuh. Psycho activity. Ketemu NPC ngeselin dikit aja, pengen dibunuh. Hati-hati guys. Oke, ini kita sudah memasuki wilayah Rift. Lihat ya, saljunya udah berhenti tiba-tiba. Menandai. Tuh, kita kena penyakit guys. Bang, maaf Endal, demi apapun. Kita kena rock joint. Nah, disinilah indahnya Hawk Feather guys, lihat nih. Kita kan kena penyakit ini kan, rock joint kan, dari gigitan serigala tadi. Ini kayak rabies gitu ya. Bukan. Kita tinggal makan ini guys. Astaga. Kita tidak punya Hawk Feather guys. Oh, ini Skipperhead ini harusnya cure disease juga sih. Oh, bukan guys. Bukan efek pertamanya, jadi nggak bisa langsung dimakan. Aduh, kita tidak punya Hawk Feather guys. Kita tidak bisa menyembuhkan penyakitnya. It's okay lah. Ini ada gubuk alkemis. Ini buat poison, buat racun damage health, tapi kita tidak butuh. Aduh, gimana ya? Kita cari shrine aja deh nanti. Semoga ada ya. Oke, ini kita ambil. Dan ini ada barang collectible juga. Butterfly in a jar. Jadi ada beberapa toples yang isinya serangga-serangga. Ada kupu-kupu, ada ngengat. Dan itu cuma ada satu di dalam game ini. Jadi collectible aja buat ditaruh di rumah. Gak penting-penting amat juga sebenarnya. Wis, ada serigala tuh. Nice. One shot, one kill guys. Oke, udah deket kan? Ini ada gua beruang nih sini nih. Hati-hati guys, kalau kalian explore ke sini banyak beruang. Di depan nih beruang nih. Tuh. Tapi di sini ada sarang lebah. Jadi kalau kalian butuh madu nih, ambil nih. Nah, ada lebahnya sekalian. Kuat nggak ya lawan beruang ya? Let's see. Bang Vendel siap? Bang? Astaga. Wih. Ngeri guys. Harus quick save. Bahaya ini. Dia stuck di situ guys. Ya syukurlah. Easy work, easy. Keras juga ya. Berapa tembakan tuh? Oke, kita loot dulu beruangnya. Kita butuh ininya guys, kulitnya
kulitnya jangan dijual atau di ini ya, jadiin anu ya. Kita butuh kulitnya untuk quest nanti di Iverstead. Oke, ini depannya Iverstead udah. Nice. Sebenarnya ada beberapa side quest sih di sini. Tapi kayaknya kita skip dulu ya. Kita akan langsung mendaki. Kita langsung hiking, guys. Tapi udah malam nih. Gak terasa ya, kita tadi berangkat pagi kan, jam 10. Ya, jam 10 apa jam 11 ya? Udah malam aja. Dia pikir kita penyihir dari College of Winterhold, guys. Belum. Ntar kita daftar ke sana, tenang aja. Oke, kayaknya kita nunggu pagi dulu ya. Ini kita panenin nih gabahnya orang nih. Kok gabah apa sih? Gandum. Kita tunggu 12 jam aja. Apa kita berangkat subuh aja ya? Jam 6. Subuh mah jam 5 ya, bukan jam 6. Ready Bang Faendal? Ayo. Kita sudah tidak perlu persiapan lagi, kita sudah belanja di Whiterun tadi. Ada yang mau naik juga ternyata. Oh enggak jadi. Katanya dia biasanya naik ke High Hrothgar. Tapi hari ini enggak karena jalannya lagi berbahaya katanya. Dia mau ngantar sesuatu. Ngantar apa tuh, Bang? Ngantar supply buat ini, buat Greybeards ya. Oke. Oke, kita bantu, guys. Kita bawa supply. Ready, guys? Oke, let's go. Kita mulai. Step pertama dari step 7000. sorry. Step pertama dari 7000 step. Ini ada tablet-tablet tentang kisah-kisah. Ini kita harus baca semua, guys, karena nanti kita akan dapat buff kalau kita bisa baca semua. Emblem 1. Before the birth of man, the dragons ruled all Mundus. Their word was the voice, and they spoke only for true needs, for the voice could blot out the sky and flood the land. Katanya sebelum manusia lahir, para naga menguasai seluruh Mundus. Kata-kata mereka adalah the voice, dan mereka hanya berbicara ketika dibutuhkan, karena the voice ini bisa menutup langit dan membanjiri tanah. Iya sih, karena kalau ngobrol dalam bahasa naga, mereka akan ngeluarin thum. Jadi mereka nggak bisa ngobrol biasa sebelum apa ya? Sebelum belajar bahasa Tamriel kayaknya. Enggak, deng. Mereka juga bisa ngobrol pakai Dofazul tanpa ngeluarin voice, tanpa ngeluarin thum. Ada kambing gunung. Oke, kita sampai di pos kedua. Ini kalau anak-anak pendaki nih biasanya gitu kan, ada pos 1, pos 2. Ini apa nih maksudnya nih? Berdoa tapi pegang cangkir nih. Barknar. Ngapain, Bang? Oh, dia memang suka ngecil di sini katanya. Meditasi. Oke. Kita baca emblem kedua. Men were born and spread over the face of Mundus. The dragon presided over the crawling masses. Men were weak then and had no voice. Ketika manusia lahir, mereka menyebar dan memenuhi Mundus. Para naga hidup di antara massa yang banyak itu. Dulu tuh manusia lemah dan mereka tidak punya voice, nggak punya suara. Maksudnya suara itu kayak kekuatan thum itu ya. Oke, kita lanjut perjalanan kita. Kita masih level 5 nih, jadi seharusnya nggak ada musuh-musuh kuat nih. Ini ada wolf biasa. Tapi kalau kita level tinggi ada ice wolf nih. Nice.
Oke, sudah mulai bersalju lagi. Mulai tinggi nih. Berapa mdpl nih guys? Easy. Oke, kita sampai di pos ketiga. Kita baca emblem 3. Ini ada sesajen guys. Nggak boleh diambil ya. The fledgling spirits of men were strong in old times, unafraid to war with dragons and their voice. But the dragons only shouted them down and broke their hearts. Oke, jadi semangat para manusia di zaman dulu tuh sangat kuat. Mereka nggak takut perang sama naga, walaupun para naga punya voice, punya thumb. Tapi para naga itu cukup shout mereka aja dan hati mereka langsung patah, semangat mereka langsung patah katanya. Segitu mengerikannya thumb pada zaman dulu ya guys. Dan manusia Atmoran atau para Nord dulu kan cuma berbekal senjata, jarang yang punya magic. Mereka benar-benar powerless lawan naga, tapi mereka, itulah hebatnya para Nord, berani guys, fearless. Karena kalau mereka nggak berani, nggak punya kehormatan, nggak akan diterima di Sovngarde ntar. Ya? Ada Mbak Karita. Huh? Lagi ngapain Mbak? Walking the steps, meditating Dia juga on lagi the emblems. pilgrim. I make this trip every few years. Setiap beberapa tahun sekali dia hiking ke ini buat meditasi. Oke, emblem 4. Kain called on Paarthurnax, who pitied men. Together they thought men to use the voice. Then dragon war raged, dragon against tongue. Jadi Dewi Kain memanggil Paarthurnax yang pada saat itu mengasihani para manusia. Bersama Kain, si Paarthurnax ini mengajarkan manusia cara menggunakan the voice. Nah, setelah mereka bisa menggunakan the voice, pecahlah dragon war antara naga, para dragon, dan Tongue. Tongue ini julukan para pejuang Nord yang menguasai Thumb. Oke, kita sambil belajar sejarah guys. Sambil hiking, sambil belajar sejarah. Aduh, depan ini frost troll nih. Ya enggak guys? Aduh, bener lagi. Jangan, kita nggak boleh sneak. Aman aja. Itu dia tuh. Tembakan pembuka. Level 22, sumpah. Duh, gimana nih cara lawannya guys? Gimana cara lawannya ini? One hit itu. Oh, 2 hit ternyata. Easy. Aduh, mana dia regen lagi. Aduh, bisa habis panah kita nih guys. Aduh, gimana ya solusinya ya? Sini kita akan menggunakan scroll kita. Astaga, dari tadi kita lupa pakai ini guys. Sumpah, lupa pakai summon. Gimana nih Arcane Archer tapi lupa pakai magicnya? Awas kena Faendal bang. Kok bang itu mbak ya? Si Avenging Wraith-nya tuh. Ada damage-nya guys. Aman. Terus. Kita kayaknya butuh api guys buat menangkal regennya si troll ini. Oke, nice. Ada baiknya kita save dulu. Just in case. Nice. Gak ada yang kena perasaan. Nice. Bisa ini.
Oh ya, kita juga lupa pakai bidik tadi. Bisa ini. Hati-hati bang. Bisa ini. Ups. Regennya kenceng juga ya. Apakah kita butuh magic lagi guys? Ya, kita summon aja dulu. Summon. Nicely done. Nice. Easy guys, easy. Asal tahu triknya gampang ya. Padahal mah keringetan ya lawan ini. Ini kita ambil jadi souvenir kita guys. Tengkoraknya jadi souvenir kita. Oke Bang Faindal aman kan? Dia kewalahan guys ngetengnya. Iya sih memang dia tidak didesain untuk menjadi tank. Aduh kita harus ingat guys, harus pakai spell conjuration guys. Dari tadi kita cuma panah-panah terus. Kita lupa kalau kita ini arcane archer. Oke, emblem 5. Men prevailed, shouting Alduin out of the world, proving for all that their voice too was strong, although their sacrifices were manifold. Para manusia menang. Mereka meneriaki Alduin keluar dari dunia ini. Maksudnya mereka menggunakan shout untuk mengusir Alduin dari dunia. Membuktikan bahwa voice mereka juga sama kuatnya dengan para naga. Tapi pengorbanan mereka banyak. Banyak yang meninggal dalam perang naga itu. Emblem 5. Ini sejarahnya agak dimiringin dikit ya. Katanya mereka mengusir Alduin pakai voice. Begitulah sejarah ditulis oleh pemenang. Sebenarnya bukan itu yang terjadi, dan nanti akan terungkap bagaimana cara mereka mengusir Alduin dari dunia ini, dan itu tidak semata-mata menggunakan voice ya. Oke, ini pos berapa nih? Pos 6 ya. With roaring tongues, the Sky Children conquer, founding the first empire with sword and voice, while the dragon withdrew from this world. Dengan teriakan para tongues, the Sky Children menguasai. Sky Children itu para North ya. Menguasai Skyrim. Menemukan first empire of the North dengan pedang dan the voice. Sementara itu, para naga kabur dari dunia ini. Ya, mereka naga-naga yang selamat dari Dragon War itu lari bersembunyi guys. Karena kalau nggak bersembunyi mereka diburu, dibantai sama para tongues. Ini pos ke-7. The tongues at Red Mountain went away humbled. Jurgen Windcaller began his 7-year meditation to understand how strong voices could fail. Oke, para tongues di Red Mountain pulang dengan rendah hati, humbled. Humbled itu maksudnya dipermalukan ya. Nah ini berbicara bertahun-tahun setelah Dragon War nih, ketika perang dengan para Khmer dan Dwemer di Red Mountain. Nah, para tongues ini dikalahin sama kekuatan teknologinya Dwemer sama kekuatan magicnya si Khmer. Khmer kan ahli magic sama perang tuh dulu. Dan mereka berhasil ngalahin the tongues ini karena mereka juga dibantu sama Daedric Prince juga waktu itu, si Khmer. Nah, Jurgen Windcaller setelah pulang dari Red Mountain ini mulai meditasi selama 7 tahun. Nah, dari meditasinya ini dia paham bagaimana voice yang kuat itu bisa gagal. Gagal itu maksudnya disalahgunakan dan digunakan tidak untuk peruntukan sebenarnya. Peruntukan sebenarnya itu maksudnya alasan kenapa Kain ngasih voice ke para North itu untuk melindungi diri kan. Sementara di Red Mountain itu the tongues ini mereka join war antara Dwemer dan Khmer. Jadi mereka tidak melindungi diri tapi menginvasi. Dan disitulah kekuatan voice mereka kalah gitu karena tidak sesuai fungsinya. Filosofinya sih begitu ya. Oke, tadi emblem berapa ya? Emblem 8 ya? Tinggal 2 lagi. Ada 10 emblem. Satu di sini sama satu di dekat High Hrothgar.
Jurgen Windcaller. Ada 3 lagi, deng. Jurgen Windcaller chose silence and returned. The 17 disputants could not shout him down. Jurgen the Calm built his home on the throat of the world. Oke, Jurgen Windcaller memutuskan untuk berdiam. Berdiam itu artinya tidak menggunakan tongues. Maksudnya tidak menggunakan voice untuk conquest, untuk war, untuk conquest, untuk kekerasan. Dan dia memilih untuk pulang ke Skyrim dan menghentikan perang. Nah, ada 17 tongues yang tidak setuju dengan aksinya Jurgen ini. Karena beberapa tongues juga ada yang apa ya? Kayak paham gitulah. Kayak, oh iya bener juga ya pandangannya si Jurgen. Ada beberapa tongues yang mikir kayak gitu. Dan si 17 orang ini mau mencegah si Jurgen untuk menyebarkan aliran barunya ini. 17 tongues ini adu shout sama si Jurgen, dan 17 orang ini kalah. Sekuat itu si Jurgen Windcaller nih. Karena Jurgen ini salah satu pengguna Thum terkuat. Namanya bukan Jurgen the Calm, Jurgen Jurgen si beringas kalau nggak salah. Nah, setelah dia meditasi, namanya sekarang Jurgen the Calm, Jurgen si kalem. Dia membangun rumah di atas gunung Throat of the World, dan ini rumahnya. Belum muncul ya. Di depan nanti kita lihat rumahnya dia. Rumah yang sekarang menjadi kuil, menjadi tempel. Kok tempel? Bukan tempel ya, monasteri. Monasteri itu kayak rumahnya para biarawan. Oke, ini emblem ke-9. Wih, ada patung Talos, guys. Kita nggak bisa berdoa ya. Emblem 9. For years all silent, the Greybeard spoke one name. Tiber Septim, stripling then, was summoned to Hrothgar. They blessed and named him Dovahkiin. Selama beberapa tahun, para Greybeards ini berdiam diri di monasteri. Greybeards ini kelompoknya si Jurgen ya. Mereka berdiam diri di sini, tidak mengucapkan sepatah shout apapun. Dan tiba-tiba mereka memanggil Tiber Septim dengan julukan Dovahkiin, seperti yang terjadi kepada kita tadi. Emblem 9 dan emblem 10 ada di dekat sini. Nah, ini High Hrothgar nih. Emblem ke-10, emblem terakhir. The voice is worship. Follow the inner path. Speak only in true need. The voice adalah metode penyembahan, metode ibadah. Follow the inner path. Ikuti jalur dalam. Jalur dalam tuh maksudnya apa ya maksudnya? I don't know. Speak only in true need. Gunakanlah shout ketika dibutuhkan dan hanya berbicara ketika dibutuhkan. Gitu. Dan kita dapat Voice of the Sky. Kita dapat buff ini. Buff Voice of the Sky. Selama 24 jam ke depan, binatang-binatang tidak akan menyerang kita. Yes. Keren gak tuh? Keren gak tuh? Tapi ini berlaku in-game minute ya. Iya kan? Kalau nggak salah. Ini kita masukkan supply-nya Klimek. Oke, kita kayaknya jangan masuk dulu. Karena kita akan mengakhiri episode kali ini sampai di sini. Karena sudah cukup panjang ya petualangan kita. Dari melawan naga pertama, melawan Mirmulnir, sampai kita melakukan perjalanan ke Ivarstead, dan kita mendaki gunung tertinggi di Tamriel. Dan kita sampai di sini. Kita akan menemui Greybeards dan berlatih. Tapi kita akan lakukan itu di episode selanjutnya. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Hope you guys enjoyed it, and I'll see you on the next one. Bye bye.